Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali Newsline dapat kembali menjumpai Anda hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, kami telah siapkan sejumlah informasi terkini bersama saya Marcelina Tumundo. Dan saya Jessica Landari. Pemirsa, langsung saja kita awali Newsline dengan Newsline Trending Topic. Dan kita akan melihat apa saja menjadi trending topik pencarian warganet pada hari ini, pemirsa. Oke, jadi pemirsa ada 2 trending pencarian yang paling banyak dicari. Wah, yang pertama ini tadi malam Marcel nonton nggak? Sempat sedikit lihat tontonannya, pertandingannya ya. Jadi banyak pemirsa juga nih yang cari ya. Betul, pencariannya sampai 500.000 pencarian. Ini terkait dengan skor Indonesia versus Korea Utara U17 yang berlangsung tadi malam di pemirsa. Ya, tentunya ini banyak menjadi perbincangan karena hasilnya juga begitu ya. Dan kita juga nanti akan membahas trending topik berikutnya yang kedua, ini terkait dengan kasus suap para hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selengkapnya pemirsa akan kami hadirkan dalam Newsline Trending Topik berikut ini. Pemirsa, kita akan membahas trending topik pertama. Ini terkait dengan skor Indonesia versus Korea Utara yang U17 tadi malam bertanding. Ini hasilnya 0-6 ya pemirsa. Karena dalam babak perempat final Piala Asia U17 2025, Timnas Indonesia U17 harus mengakui keunggulan Korea Utara U17. Yang mana Garuda Muda kalah 0-6 dari Korea Utara dan gugur di kompetisi. Ya, pada pertandingan kemarin malam pemirsa, Timnas Indonesia U17 ini sudah kebobolan bahkan dari menit ke-7. Ada umpan sepak pojok yang berhasil disontek oleh Choi Song-hun dan membuat keunggulan bagi Korea Utara menjadi 1-0. Korea Utara pun berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0 melalui tembakan voli kapten tim Kim Yoo-jin yang kemudian skor jadi 2-0 ya baru di babak pertama. Pemirsa, gol-gol dari Korea Utara berikutnya bermunculan di babak kedua, tepatnya ini pada menit ke-47. Sontekan Ri Hyong-bong ini menjobol gawang Dava Al-Ghazemi dan juga membuat skor menjadi 3-0 nih Marcel. Iya, selain itu juga 13 menit berselang dari gol ketiga Korut ini pemirsa, ternyata Korea Utara diberi hadiah penalti. Nah, hal ini terjadi usai Iputu Panji dianggap melakukan ada handsball, ada pelanggaran. Akhirnya Kim Tae-guk dari Korut sukses menunaikan tugasnya sebagai eksekutor penalti dan membuat keunggulan menjadi semakin lebar 4-0 untuk Korea Utara. Nah, pemirsa, skuad asuhan Oh Tae-song ini memang memperlebar skor menjadi 5-0. Ini lewat gol Ri Kang-rin. Yang mana gol terakhir Korea Utara ini dicetak Park Ju-won di menit ke-77. Ya, kekalahan ini pun membuat Garuda Muda gagal untuk lolos ke tahapan berikutnya, yaitu semifinal Piala Asia U17 2025. Tapi meskipun tersingkir ya di babak perempat final ini, skuad besutan Nova Arianto sudah memastikan diri akan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Jadi selanjutnya nanti bulan November berarti ya pemirsa. Dan pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto juga akhirnya angkat bicara soal hasil di perempat final Piala Asia nih pemirsa. Nova mengatakan selamat kepada Korea Utara. Dan Nova juga mengapresiasi anak-anak asuhnya tim Garuda Muda yang telah berjuang hingga perempat final. Dan hasil ini akan menjadi evaluasi untuk mempersiapkan timnya menuju Piala Dunia U17 2025 di Qatar pada November mendatang. Iya, selengkapnya bagaimana respon dari Coach Nova kita akan simak berikut ini. Dan selamat ya kepada Korea Utara yang bermain sangat luar biasa pada malam ini. Tetapi terlepas hasil pada malam ini, saya ucapkan terima kasih kepada pemain saya yang bermain sangat luar biasa pada malam ini. Walaupun secara hasil pastinya tidak sesuai dengan harapan kami, tetapi saya yakin pemain banyak belajar dari situasi ini agar kami bisa bersiap lagi di Piala Dunia nanti. Ya, secara evaluasi pastinya kita akan lakukan setelah pertandingan ini ya. Tetapi secara garis besarnya saya bisa melihat secara mental pemain sangat luar biasa ya, walaupun secara permainan atau pengambilan keputusan di lapangan kita masih banyak yang harus kita perbaiki, dan itu menjadi PR kami ya, PR kami di 5 bulan ke depan, bagaimana kita lebih mempersiapkan pemain dari segi bukan hanya secara fisik, secara mental, tetapi secara skill individu mereka juga itu harus kita tingkatkan, dan harapannya pemain bisa lebih siap dan pemain harus bisa lebih bekerja keras karena sekali lagi kita menghadapi event yang lebih besar ya, event Piala Dunia yang pastinya kita membutuhkan effort yang luar biasa daripada.
Ya, dengan kekalahan Garuda Muda ya, ini memastikan Korea Utara lanjut ke tahapan semifinal pemirsa. Tapi bukan hanya itu, karena ada Korea Selatan juga yang berhasil merebut tiket terakhir ke semifinal Piala Asia U17. Tiket ini didapatkan oleh Korsel usai pasukan Taeguk Warriors menyingkirkan Tajikistan lewat drama adu penalti. Skor akhirnya 5-3 untuk kemenangan Korea Selatan. Dan artinya pemirsa, semifinal Piala Asia U17 2025 ini akan mempertemukan 4 tim, yakni Uzbekistan yang akan melawan Korea Utara dan juga Arab Saudi yang akan bertemu dengan Korea Selatan. Nah pemirsa, ini adalah bagan 8 tim Piala Asia U17. Kita lihat bersama ya. Nah ini dia hasil-hasilnya.